Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, yang pertama yang akan Pak Guru bahas di pertemuan kita di awal tahun ajaran baru ini, itu tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu operasi hitung. Operasi hitung itu terdiri dari beberapa tanda atau simbol, seperti ada tanda positif, tanda kurang, kali, dan bagi. Jadi keempat simbol ini merupakan simbol yang akan kita gunakan dalam operasi hitung nanti. Nah, berikutnya, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu terdiri dari 3, yaitu ada bilangan bulat positif, netral, dan negatif. Bilangan bulat positif itu apa saja? Positif itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Bahkan 1000, 1 juta, 3 juta. Itu merupakan bilangan bulat positif. Kemudian, apa itu bilangan netral? Bilangan netral itu adalah bilangan 0. 0 itu dia tidak positif maupun negatif. Berikutnya, kita ke bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu ditandai seperti tanda seperti ini dulu. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Namun ingat, tandanya harus menggunakan tanda atau simbol seperti tanda kurang ini. Jadi dibaca negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, kita lanjut ya. Pak Guru ada satu konsep yang akan memudahkan anak-anak dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Nah, anak-anak coba perhatikan konsep berikut ya. Pak Guru akan menggunakan konsep dari perkalian. Coba anak-anak perhatikan. Apabila positif bertemu positif, maka hasilnya positif. Apabila negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Berikutnya, apabila positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif atau kurang. Berikutnya, apabila negatif bertemu dengan positif, maka hasilnya juga berkurang atau dia negatif. Nah, kita perhatikan kembali konsepnya. Apabila positif bertemu positif, maka hasilnya nanti kita akan tambah ya. Apabila dia negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya kita akan tambah lagi. Berikutnya, apabila positif bertemu negatif, hasilnya kita akan kurangi. Apabila negatif bertemu positif, kita juga akan kurangi. Ini hanya merupakan konsep, tapi kita menggunakan teknik perkalian. Nah, perhatikan. Jadi supaya anak-anak lebih mudah, kita buat bahasa sederhananya saja ya. Nah, kita lihat. Apabila ini kan dia sama ya. Kalau dia sama kita tambah. Ini sama-sama positif, kita tambah. Sama-sama negatif, kita juga tambah. Jadi kita bisa buat bahasa singkatnya, kalau tanda atau simbolnya sama, maka kita harus tambah ya. Sama tambah, sama kita harus tambah, dia sama kita harus tambah. Nah, berikutnya, ini kan
lihat beda ya, simbolnya beda. Kalau simbolnya beda kita kurang, ini juga simbolnya beda kan, kita kurang. Jadi kalau dia beda kita harus kita harus kurangi. Jadi ingat ya, sama ini kita harus tambah. Kalau dia simbolnya beda maka kita harus kurangi. Ini kita akan gunakan dalam konsep operasi hitung bilangan bulat. Sekali lagi ya, kalau dia sama kita harus tambah, sama kita harus tambah, beda kita harus kurangi. Kalau simbolnya beda kita harus kurangi. Ini supaya lebih paham kita singkat saja, sama tambah. Nah, kita buat ringkasannya saya, sama kita singkat dengan satam, beda kurang kita singkat dengan bukur. Nah, maksudnya ini apa sih? Nah, nanti anak-anak perhatikan saat ke contoh berikutnya. Oke, baik, kita akan lanjut saja ke contoh. Maksud Pak Guru konsep sama ditambah, beda dikurang tadi. Jadi sama, satam, beda, bukur, beda kurang. Oke, kita langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Anak-anak perhatikan contoh yang pertama ya. Pak Guru kasih contoh 12 ditambah 25. Jika kita lihat sepintas ini perkara mudah ya, karena kelas-kelas sebelumnya kan anak-anak sudah pernah pelajari. Nah, tapi bagaimana kalau kita gunakan konsep tadi? Tapi sebelum kita mengerjakan ini, kita harus pisah. Kita harus pisah di operasinya yang mana? Yang tambah ini. Jadi kita pisah dulu. Buat saya seperti ini. Jadi kita pisah. Kita lihat 12 ini merupakan apa? Positif atau negatif? Anak-anak pasti sudah tahu ini merupakan positif dan ini adalah positif juga. Lihat. Jadi operasinya dia bisa bermanfaat. Ini merupakan positif. Nah, kita lihat coba tandanya. Ini positif. Sama atau beda? Sama kan? Kita lihat konsep tadi. Sama kita apakan? Ditambah, betul. Sama kita tambah. Jadi kita harus tambah angka ini. 2 tambah 5 7, 1 tambah 2 3. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, di antara 12 dan 25 ini mana angkanya lebih besar? Ya, betul 25. Kita lihat 25 dia apa? Ternyata dia positif. Jadi hasilnya juga akan positif. Nah, supaya lebih paham kita lihat contoh berikutnya. Pak Guru kasih contoh negatif 35 dikurang 13. Nah, seperti ini. Kita gunakan konsep yang tadi. Satam, bekur, sama ditambah, beda dikurang. Kita pisahkan dulu kan di operasinya. Operasinya kan di sini kurang. Kita pisah. Oke, kita lihat. Ini anak-anak pasti sudah tahu bahwa ini ada merupakan negatif ya, negatif 35. Berarti dia negatif. Ini juga kita manfaatkan operasi tadi. Ternyata dia juga negatif. Nah, kita lihat konsepnya. Negatif, sama atau beda? Ya sama kan? Kalau sama tadi diapakan? Ya, betul. Ditambah. Sama tandanya ditambah. Jadi berarti 35 kita akan tambah dengan 13 ini. 5 tambah 3 8, 3 tambah 1 4. Tapi anak-anak jangan langsung memutuskan bahwa jawabannya 48. Kita lihat angka besar dulu. Di antara 35 dengan 13 kan angka besarnya 35 ini. Kita lihat dia negatif atau positif. Ternyata dia negatif. Berarti hasilnya juga akan negatif. Tadi yang besarnya positif, hasilnya positif. Yang besarnya negatif, hasilnya juga pasti negatif. Oke, Pak Guru kasih contoh yang ketiga. Pak Guru kasih seperti ini.
Negatif 42 tambah 30 sama dengan berapa? Oke, kita untuk menggunakan konsep tadi, kita bisa di operasinya seperti ini kan. Kita lihat di sini negatif 42, pasti hasilnya kan negatif. Ini kita lihat, ternyata dia positif kan, positif 30. Kita tulis positif. Kita lihat tandanya, negatif, positif. Sama atau beda? Ya, ternyata beda. Masih ingat konsep tadi? Kalau sama kita tambah, kalau beda kita kurang. Beda kan? Kita kurangi. Berarti kita cari angka besar, kita kurangi dengan angka kecil. Angka besarnya 42, angka kecilnya 30. Kita kurangi. 42 kurang 30. 2 kurang 0. 2. 4 kurang 3. 1. Kita lihat angka besarnya. Di antara 42 dan 30 ternyata lebih besar 42 kan. 42 tandanya apa? Negatif. Berarti hasilnya juga adalah negatif. Jadi jawabannya negatif 12. Aku kasih contoh berikutnya. Negatif 10 ditambah negatif 54 sama dengan berapa? Nah, ini ada satu yang beda di antara contoh 3 yang tadi. Ada operasi hitung positif, kemudian di belakangnya ada negatif. Baik di sini juga kurang. Baik di sini juga kurang ataupun di sini positif. Nah, nanti kalau konsepnya seperti ini, soalnya harus ada yang kita lebur. Maksudnya lebur apa? Ada yang kita hilangkan. Apa yang kita hilangkan? Yang kita hilangkan adalah, kita lihat yang kita hilangkan ini operasinya. Caranya bagaimana? Kita gunakan konsep tadi. Lihat, ini positif kan? Ini negatif. Sama atau beda? Ingat konsep tadi. Positif, negatif. Konsepnya sama atau beda? Ternyata beda. Kalau beda kita apakan? Ya, kita kurangi. Artinya ini kita lebur jadi kurang. Berarti ini coba kita turunkan. Seperti ini kan jadinya. Ini artinya kita sudah lebur soal ini menjadi seperti ini. Jadi ingat, kalau ada konsep seperti ini, kita lebur dulu, gunakan konsep tadi. Positif, negatif. Ternyata dia beda. Beda kan? Kalau beda berarti kita kurangi. Setelah itu kita turunkan angka-angka yang lain. Oke, sekarang kita bisa kerja ini. Nah, berarti yang di atas ini sudah tidak berlaku ya, karena kita sudah lebur menjadi soal seperti ini. Kita lihat konsepnya. Kita bisa seperti ini. Ini merupakan negatif 10. Negatif. Negatif 54 juga negatif. Dari konsep yang tadi, ini kan sama, negatif sama. Kalau sama kita, ya kita tambah. Berarti 10 kita tambah dengan 54. 0 ditambah 4. 4. 1 ditambah 5. 5. Kita lihat dulu angka besarnya mana. Di antara 10 dengan 54, 54 lebih besar. 54 ternyata tandanya adalah negatif. Jadi jawab, oh sorry, ini tadi 6 ya. Sorry. 1 ditambah 5 ternyata 6. Baru perhatikan. Oke. Jadi ternyata angka besarnya itu negatif kan? Berarti hasilnya juga negatif. Jadi jawabannya negatif 64. Oke. Ke contoh terakhir. Bagaimana kalau dia ada 2 operasi seperti ini contohnya ya. 11 dikurang negatif 20 ditambah 32. Nah, bagaimana kalau dia seperti ini? Nah, kita masih tetap gunakan konsep yang tadi. Nah, kita lihat ya. Kita kerjakan dulu. Alangkah baiknya kita kerjakan bagian depan dulu. Ya, bagian depan dulu. Seperti itu, karena nanti konsep berikutnya itu, materi berikutnya ada tentang cara mengerjakan
operasi hitung jika ada tanda kali, bagi, kurang, tambah. Mana yang kita kerjakan lebih dulu, nanti akan Pak Guru bahas berikutnya. Oke, kita lanjut di sini. Oke, ini kalau bisa kita kerjakan bagian depan dulu ya. Jadi di sini ada operasi kurang, ada operasi tambah. Kita kerjakan bagian depan dulu. Ini kita abaikan dulu ya sementara. Oke, kita kerjakan ini. Nah, kita lihat konsepnya. Ternyata konsepnya ini sama dengan yang di atas ini. Berarti harus ada yang kita lebur dulu. Negatif, negatif, sama atau beda dari konsep tadi. Negatif, negatif, sama kan? Berarti ternyata kita harus tambah dia seperti ini. Berarti 11 turun, 20 juga turun. Berarti di sini positif kan? Ini kalau kita pisah, ini juga positif. Nah, konsepnya apa? Positif, positif, sama kan? Ya betul, sama. Sama berarti kita harus tambah dia. 11 tambah 20 berapa? 31. Angka besarnya 20 kan? Di antara 11 dan 20 angka besarnya 20. 20 ternyata hasilnya positif. Berarti ini juga hasilnya positif. Kita tinggal tambah dengan yang kita abaikan tadi. Nah, berarti 31 ditambah 32. Pasti anak-anak sudah tahu ini adalah positif. 32 juga adalah positif. Positif, positif. Sama, berarti sama, kita harus tambah. 31 tambah 32. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Angka besarnya kan 32 di antara 31 dan 32. Ternyata 32 hasilnya positif, berarti hasilnya juga positif. Oke, baik Pak Guru akan lanjut. Tadi kan kita fokus ke pengurangan dan penjumlahan. Sekarang kita akan belajar operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, kita lihat konsepnya dulu untuk perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian. Nah, konsepnya itu jika positif kita kali dengan positif, maka hasilnya positif. Jika negatif kita kali dengan negatif, maka hasilnya positif juga. Jika positif kita kali dengan negatif, maka hasilnya negatif. Jika negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Sama dengan konsep yang yang tadi kita bahas, yaitu satam bekur. Kalau sama kita tambah, kalau beda kita kurang. Nah, bagaimana dengan pembagian? Ternyata pembagian dengan perkalian itu konsepnya sama. Jika positif dibagi positif, hasilnya pasti positif. Jika negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Jika positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Jika negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Sama, kalau dia sama ditambah atau positif, kalau dia beda dikurang atau negatif. Tapi untuk menyelesaikan untuk perkalian dan pembagian beda dengan penjumlahan dan pengurangan tadi. Nah, kalau ini kita langsung saja, misalkan dia positif 4 dikali positif 3, hasilnya positif. Berarti 4 kali 3 12, 12 hasilnya positif. Ya sudah, jawabannya positif 12. Tidak seperti yang tadi. Oke, supaya lebih jelas lagi mengenai konsep perkalian dan pembagian, kita langsung saja ke contoh menggunakan konsep yang tadi ya. Kita gunakan contoh yang tadi aja, yang tadi Pak Guru bilang 4 kali 3. Coba positif 4 kita kali dengan positif 3. Kita lihat ya,
Ini kan anak-anak sudah tahu ini positif, dan 3 juga positif. Ingat konsep yang sebelumnya, positif dikali positif hasilnya positif kan. Nah, coba 4 kali 3, 4 kali 3 berapa? 12. Jadi jawabannya positif 12. Hanya untuk kalau hasilnya positif, anak-anak tidak perlu menggunakan tanda atau simbol seperti ini. Cukup anak-anak menggunakan 12 saja. Dan ini sudah menunjukkan bahwa 12 ini merupakan positif. Kita lihat konsep yang kedua. Negatif 5 dikali negatif 8. Negatif dikali negatif. Dari konsep tersebut apa tadi? Negatif kali negatif hasilnya positif kan? Atau kalau anak-anak masih ingat tentang satang bukur, kita coba kira-kira bisa tidak kita gunakan. Ini kan negatif, ini juga negatif, berarti simbolnya sama atau beda? Sama. Kalau sama itu sama ditambah, sama ditambah, tambah itu juga simbolnya apa? Positif kan? Nah, berarti konsep satang bukur kita bisa gunakan. Cuman tetap pengerjaannya seperti perkalian biasa. 5 kali 4, 5 kali 4, 5 kali 8. Iya, 5 kali 8, 40. Jadi jawabannya positif 40. Tadi Pak Guru bilang, kalau positif itu tidak perlu dipakai simbol. 3. Coba kita gunakan 12. Kita kali dengan negatif 4. Kita gunakan satang bukur dulu untuk menentukan hasil akhirnya apakah dia negatif atau positif. Kita lihat 12 ini merupakan positif, 4 ini negatif kan. Positif negatif sama atau beda? Ternyata beda. Kalau beda itu dikurangkan, maksudnya bukan ini yang dikurangi ya, 12 kurang 4 tidak, kurang itu simbolnya kan sama dengan negatif seperti ini kan. Nah, dan ini kita kali seperti biasa, 12 kali 4. Kita kerja sama-sama. 12 kali 4, 2 kali 4 berapa Nana? Ya, 8. 1 kali 4 4. Jawabannya 48. Jadi 12 dikali negatif 4, jawabannya negatif 48. Kalau negatif tetap harus ditaruh depannya ya. Oke, kita ke pembahasan terakhir, yaitu tentang operasi pembagian menggunakan konsep yang sebelumnya. Konsepnya mirip dengan perkalian ya. Pak Guru kasih contoh 24 dibagi ya, dibagi 4 sama dengan titik-titik. Nah, kita lihat 24 ini positif kan, 4 ini positif, 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 sama atau beda? Ternyata sama. Nah, kalau sama kita apakan sesuai konsep satang bukur? Sama ditambah kan. Nah, sama ditambah, tambah itu simbolnya apa? Tambah itu simbolnya seperti ini kan, atau positif ya. Nah, kita selesaikan seperti pembagian biasa. 24 bagi 4 berapa? Ya, betul 6. Cuma seperti yang tadi Pak Guru bilang, kalau positif hasilnya tidak perlu pakai simbol positif, cukup menuliskan angka 6. Kita akan lanjut ya. Kita lanjut, contoh berikutnya adalah negatif ya. Negatif 42 kita bagi dengan 2. 42 dengan 2. Kita lihat ya. 42 ini negatif, 2 ini positif. Negatif, positif, sama atau beda? Ternyata beda. Kalau beda hasilnya di apa tadi sesuai konsepnya? Beda bekur, beda dikurang. Nah, kalau beda kurang berarti kurang seperti ini, atau dia sama saja dengan negatif. Nah, kita bagi seperti biasa kan, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi
Negatif 42 bagi 2, hasilnya adalah negatif 21. Contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir ya. Kita lihat contoh yang terakhir. Nah, misalkan kita berapa? 125 kita bagi dengan negatif 5. Kita bagi ya, seperti ini. 125 itu apa? Positif. Negatif 5. Positif, negatif. Sama atau beda? Ternyata beda. Kalau beda kan kita kurangi. Kan ingat, jadi selalu ingat konsep satam bekur, sama ditambah, beda dikurang. Sama itu maksudnya ya simbolnya itu positif atau dia negatif. Positif, negatif. Beda kan? Beda dikurangi. Kurangi kan seperti ini, sama saja dengan negatif. Nah, kita tinggal bagi 125 bagi 3 itu berapa? Kita coba bagi ya sama-sama. Dibagi 5. 125 dibagi 5. Kita bagi sama-sama ya. 1 bisa dibagi 5? Tidak bisa. Kita bisa bagi 12. 12 apakah bisa kita bagi 5? Bisa ya, tapi paling akan ada sisa. Kita akan lihat kira-kira berapa kali 5 mendekati 12. Ternyata 2 ya. 2 kali 5 10. Oke. Kita turunkan 2 dulu ya. 2 kurang 0 kan 2. 1 kurang 1 0, tidak usah ditulis. 2 bisa bagi 5? Ternyata tidak bisa. Kita turunkan 5. 25 apakah sudah bisa dibagi 5? Bisa. Hasilnya pas ya. Berapa kali berapa dapat 25? Ternyata 5. 5 kali 5 25. 5 kurang 5 0, 2 kurang 2 0. Oke, jadi sudah selesai. Jawabannya adalah 25. Jadi 125 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 125. Oke, mungkin cukup sekian materi operasi hitung bilangan bulat dari Pak Guru. Kita akan lanjut materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.